Ini kalau bahasa Arab pintar, bahasa Inggris hebat, tes potensi akademik lulus. Kalau tak bisa mengajar depan orang menggigil, mana ada bisa dosen tak bisa mengajar. Suruh orang itulah saya mengajar depan. Di dalam kelas itu 30 orang. Masuklah saya ke dalam. Dalam hati saya, mengajarlah pula disuruh orang ini. Khutbah Jumat lebih ramai lagi orang. Tapi rupanya lain mengajar sama khutbah itu. Mengajar ini kan ada ceweknya. Awak belum berbini pula waktu itu. Berikut ini dosen yang akan mengajar adalah Abdul Somad LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Ajarlah saya. Rupanya udah disetting orang itu di kelas itu. Biar supaya dosen ini grogi, disuruhlah murid ini menatap mata tajam. Tatapnya, saya tatap juga. Tak tahu dia tatapan saya beracun. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan pembawa acara. Itu hanya sekedar tradisi menjawab saja. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pasaman Barat beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, OPD, Bapak Camat, semua ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Pekerjaan yang menurut kita sangat membosankan, memuakkan, saya kalau di foto itu saya mau yang di share itu yang bagus, makanya saya kan begini kan bagus. Kadang ada orang berfoto ini diambilnya kita personal, itulah, entah di mana lah dapat panitianya. Coba yang sedang ramah sikit. Kalau ditengok orang betul lah radikal kata dia. Pekerjaan aku yang muak kali lah aku bekerja ini kata dia. Masuk pagi pulang petang bosan lah aku jumpa atasan. Pekerjaan yang menurut kita membosankan, memuakkan, ternyata pekerjaan kita itu dirindu-rindukan orang. Betul tak Sacap saya ini? Ada sebagian ANS, PNS berpikir begitu. Tidak di sini, tidak di sini. ASN, ANS itu bis. Saya cuma mau ngetes saja, masih sadar tak jamaah. Aku muak kali lah bekerja ini, bosan kali, stres aku. Padahal orang mau jadi ASN PNS ini bertahun-tahun. Siapa itu? Yang tak lulus PNS. Kalau tak percaya, buka handphone, tulis di Google itu www.google.com. Tulis di situ Ki Joko Bodo tes PNS. Setelah itu enter. Apa dapat beritanya? Ternyata Ki Joko Bodo pernah tes PNS 16 kali tak lulus. Akhirnya karena tak lulus jadi dukun dia. Kaya raya, punya istana, akhir hidupnya dia tobat, diwakafkannya semua, sudah meninggal. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Jadi jangan sangka kalau ada ustadz berceramah, kalau mati anak Adam, putuslah semuanya. Yang mengalir tinggal 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ada satu lagi, PNS. Kenapa mengalir? Pensiun. Itu makanya kalau ada 3 orang meminang anak gadis, yang satu lebar kelapa sawitnya, yang satu besar rumahnya, yang satu tak ada kebunnya, menyewa rumah. Pas ditanya, kau kebunku luas, satu rumahku mewah, yang satu
aku memang tak punya kebun, rumah pun ngontrak, tapi aku PNS. Itu yang diterima orang. Jadi perlu kita memandang sesuatu ini sebagai nikmat, barulah kita mensyukurinya. Banyak ASN PNS tidak bersyukur kepada Allah karena tidak menganggap ASN itu sebagai nikmat. Ini telunjuk ini kita tidak menganggapnya nikmat. Kenapa? Karena tiap hari dia berfungsi. Kapan kita baru menganggapnya nikmat? Waktu luka tak bisa mengorek hidung. Tak mungkin pakai jempol besar kayak lubangnya. Jadi pandanglah ini adalah sebuah nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur, tapi tak perlu pula ditambah ujungnya Alhamdulillah nikmat PNS. Nanti yang tak lulus kan sakit hati, atau pernah PNS keluar sakit hati macam saya ini. Saya dengan kakak kelas saya ini, Ustadz Jel Fatullah, kami ini dulu sama-sama PNS. Saya keluar, beliau pun keluar. Beliau keluarnya jelas, Ustadz jelas juga. Tapi bukan berarti kami tidak mensyukuri nikmat. Nikmat itu luar biasa. Pulang saya dari Mesir, lanjut ke Maroko, pulang dari Maroko, Mak, aku mau berkebun aja, buka kolam ikan lele, sudah buka pesantren. Kata Mak, kau mesti jadi PNS. Kenapa gitu? Nanti kalau ditanya orang, udah PNS anak ibu? Pertanyaan yang paling berat adalah, anakku udah selesai kuliah, anakku udah PNS sama belum? Maka ikutlah saya tes PNS dari Pekanbaru ke Bangkinang. Bukan pantun, memang dari Pekanbaru ke Bangkinang. Sampai di sana datanglah saya ke kantor Kementerian Agama, membawa map isinya ijazah, pas foto, fotokopi KTP, akte, lengkap semua. Ditulis orang tulah di map itu 61. Saya tanya, 61 ini apa Pak? Kau pendaftar yang ke-61. Formasinya apa? Penyuluh. Tukang suluh itu, macam suluh durian. Berapa orang yang lulus ini nanti Pak? 1. Mendengar 1 tuh lemas tulang saya. Akhirnya pulang saya ke Pekanbaru. Di hari yang sama tes PNS di Bangkinang Kabupaten Kampar, hari yang sama tes dosen juga. Kata mak saya, kau pilihlah yang tes dosen, aku mau kau jadi dosen, mengajar kau di kampus. Ikut tes materi bahasa Arab lulus, bahasa Inggris lulus, sampai akhirnya tes mengajar. Ini kalau bahasa Arab pintar, bahasa Inggris hebat, tes potensi akademik lulus. Kalau tak bisa mengajar depan orang menggigil, mana ada bisa dosen tak bisa mengajar. Suruh orang itulah saya mengajar depan. Di dalam kelas itu 30 orang. Masuklah saya ke dalam. Dalam hati saya, mengajarlah pula disuruh orang ini. Khutbah Jumat lebih ramai lagi orang. Tapi rupanya lain mengajar sama khutbah itu. Ngajar ini kan ada ceweknya. Awak belum berbini pula waktu itu. Berikut ini dosen yang akan mengajar adalah Abdul Somad LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis. Ajarlah saya. Rupanya udah disetting orang itu di kelas itu, biar supaya dosen ini grogi, disuruhlah murid ini menatap mata tajam. Tatapnya, saya tatap juga. Tak tahu dia tatapan saya beracun. Datanglah tawaran, ayo kita, tinggal 2 lagi nih, saya, 1 lagi saingan, ayo kita jumpa ke pejabat-pejabat di atas. Nanti kalau kau silaturahim lulus, berkata dalam hati, apa kata setan? Ini kesempatan mat, kapan lagi, kata setan. Itulah pentingnya kita bertanya kepada orang tua, Mak,
Ada yang mengusulkan aku supaya silaturahim ke profesor-profesor guru besar itu, pejabat-pejabat itu, biar lulus aku. Apa kata emak saya? Kalau sampai kau silaturahim ke orang itu, kau ceritakan kau S1 Mesir, S2 Maroko, lalu orang itu terpukau dengan kau, diluluskannya kau, padahal sebetulnya saingan kau itu lebih pintar daripada kau, makan haram kau sampai hari kiamat. Mak takut juga saya. Jadi gimana mak? Rezeki tak berpintu. Kalau memang kata Allah rezeki kau di situ, lulus kau jadi dosen itu. Kalau tak lulus mak, dibukakan Allah pintu yang lain. Lulus saya, Allah mau kasih saya bersih tanpa ada lobby-lobby. Lulus 2009 saya lulus, 2019 satu dan lain hal saya keluar. Meninggal emak saya bulan Maret, bulan April saya kena itu ini segala macam, tak tahan saya mengundurkan diri. Baru saya sadar rupanya rezeki PNS itu doa emak saya. Meninggal dia, saya pun berhenti. Jadi jangan sangka kita ini PNS karena kita yang hebat. Kita ini PNS karena aku, karena saya. Bapak boleh jadi PNS karena adinda di rumah berdoa, ya Allah luluskan abang tuh, kalau tidak tak diterima ayahku dia. Ibu PNS karena doa ibunda, ya Allah anakku ini sudah ku sekolahkan, tak berganti baju baru aku menyekolahkan dia, maka luluskan dia ya Allah. Tak tahan telingaku ditanya orang, udah PNS apa belum? Akhirnya kita PNS karena doa orang lain. Syukuri nikmat PNS ini dengan banyak bersyukur. Alhamdulillahirabbil. Tapi jangan cuma lidah aja yang bersyukur. Rakaat sholat, kaki tegak berdiri. Itu maka tadi Pak Bupati bertanya, udah sholat duha hari ini, tak banyak kali ku tengok yang angkat tangan. Saya husnuzon, yang lain itu sholat duha, cuman dia orangnya tak riak, dia tahu. Yang tunjuk tangan tadi pun tidak riak, itu menunjukkan dirinya bahwa dia mau bersyukur pada Allah. Kita memandang orang baik, tidak ada yang tak baik di sini, semuanya baik-baik insya Allah. Saya Pak Ustadz tiap hari sholat duha, kenapa tak pernah aku tengok? Niat aja dulu. Sempat-sempatkan sholat duha. Kalau aku tengok tak pernah sholat duha di kantor. Sholat duha itu tidak mesti jam 9, asal sudah masuk waktu maghrib itu sudah bisa sholat duha. Nyambung saya Pak Ustaz. Kalau kita mau kapan bisa sholat duha, tengok waktu maghrib di Pasaman Barat, tulis waktu maghrib Pasaman, habis pula paketnya. Waktu maghrib Pasaman Barat jam 18.21, maka jam 6.21 sudah bisa sholat. Jadi bu tak mesti jam 9, jam 10 sholat doa. Berangkat dari rumah jam 7, habis masakkan sarapan abang, bu hati belayan jiwa, kola bulan kola bintang, makan kau ya bang. Itu anak-anak udah semua sekolah kalian. Habis itu sempatkan sholat duha sebelum berangkat. Mungkin di sini nanti payah sholat duha, membuka kaos kaki lagi basah. Memang tak apalah, bau kawan pingsan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat duha. Perempuan cantik bukan karena bedaknya, bukan karena sedonya, bukan karena make upnya, tapi karena cahaya wudhu sholat duhanya. Kau kenapa aku tengok glowing kali? Tak ada aku tengok kau pakai bedak. Aku ini bekas wudhu. Oh, jadi kau sangka kami ini tayamum semua. Setelah sholat duha itu hati kita tenang, berzikir kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Tantangan kita menuju petang hari nanti, masuk jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam kerja. Berat. Tapi kalau kita serahkan pada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholat itu pun ada perenungannya. Serahkan pada Allah. Ini banyak juga orang sholat tak jelas, tak apa-apa kata Allah.
Maka sholat itu, ini tantangan yang mau kuhadapi hari ini besar. Allah maha besar. Allahu Akbar. Atasanku ini besar kali marahnya, titelnya MM, mudah marah. Mohon maaf Pak kalau kebetulan hari ini. Kuserahkan dia padamu ya Allah. Ya Allah, atasanku ini kuserahkan padamu. Hatinya dalam genggaman kudrat iradatmu, lembutkan ya Allah, bukakan hatinya. Kalau marah-marah dia terus, bukakan liang lahatnya. Jangan, tak boleh mendoakan. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Engkau yang maha lembut, lembutkan hatinya ya Allah, supaya jangan mau mengamuk aja dia nengok aku. Minta kepada Allah, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Mengadunya ke Allah, jangan ngadu ke Facebook. Ngadu ke Facebook, aku berat kali kerja hari ini, macam-macam komen, sakit kepala kita. Kalau yang baik, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Kalau tak baik, mampus kau, kata dia. Berangkat kerja ini adalah ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ibadah itu Pak Ustaz, sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu namanya ibadah mahdoh. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdoh. Masuk kantor dari jam 8 pagi ke jam 4 sore, itu ibadah. Tapi kalau udah habis kerja, pulang. Jangan nanti gara-gara ceramah ini ngobrol, nongkrong warung kopi sampai jam 8 malam. Bininya nelpon, abang di mana? Ibadah. Aku juga yang salah. Ibadah. Makanya jangan kita berpikiran kalau di masjid beribadah, di kantor tidak. Kalau waktu sholat ibadah, waktu membuat laporan tidak. Akhirnya orang di masjid sangat jujur, tapi di kantor sangat kufur. Seimbang. Tapi jangan gara-gara di kantor beribadah, lalu nanti azan zuhur, hayyalas shalah, tetap juga mengetik. Terus ditanya, kau tak sholat zuhur? Ibadah. Ini ibadah, tapi ibadah ghairul mahdoh. Sempat-sempatkan sholat zuhur. Kalau diturutkan sibuknya kerja ini, tidak akan sempat beribadah. Pagi tak sempat duha, sibuk. Apalagi orang di kota-kota besar, belum lagi matahari terbit sudah berangkat, belum azan subuh sudah berangkat dari rumah. Sampai di tempat kerja macet, tak sempat sholat subuh. Zuhur rapat, asar meeting, jam 5 sore keluar kantor mau berangkat ke rumah, maghrib tinggal, sampai di rumah lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Isya tidak, puasa tidak, sholat tidak. Akhirnya datang malaikat maut. Makan tak sempat, anak tak jumpa, bini tak sempat. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit datang, masuk ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter, ini bapak sakit mah akut. Karena sibuk, akhirnya bapak sakit mah akut. Penyebabnya apa? Karena terlalu sibuk cari makan, akhirnya tak sempat. Aneh manusia. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan. Duit itu hanya sempat singgah sebentar di rekening, habis itu pindah ke dokter spesialis. Makanya banyak anak-anak tuh ingin jadi dokter. Kenapa? Menampung duit orang yang tak sempat makan tadi. Makanya nikmati. Sebelum berangkat, bapak bilang ke ibu, mama, ini adalah jihad untuk mencari rezeki yang halal. Ibu pun waktu ibu di sini juga panjang luar biasa. 8 jam ibu dengan laki orang. Bayangkan itu. Dengan laki sendiri tak sampai 8 jam. Pulang ke rumah jam 5 baru sampai. Sibuk itu ini mandi segala macam, habis sholat maghrib jam 7. 8, 9, 10. Hanya 3 jam dengan laki sendiri. Itu pun dipotong lagi sinetron hantu drama Korea. Ditambah lagi grup WhatsApp.
Maka kalau ada isu perselingkuhan di kantor, sangat logis dan masuk akal. 5 langkahnya. Pertama, ini bukan untuk mengukur orang lain, diri sendiri. Berawal dari rasa senang, tenang, dan nyaman. Setelah itu, komunikasi intens. Berlanjut dengan curhat. Aku bang, lakiku ini memang laki-laki setan lah. Udah aku kerja membesarkan anak, salah juga aku lagi. Ingat, dosa terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Setan belum pensiun, tapi kadang banyak orang menyalahkan setan. Pak Ustaz, laki ini berselingkuh, sudah aku periksa WA-nya, curhat dia sama teman sekantornya, tolong ruqyah Pak Ustaz. Bacakanlah ayat kursi. Biasanya apa tanda-tandanya Pak Ustaz kalau diganggu setan? Biasanya kalau dibacakan ayat kursi, keluar setannya itu nanti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tak ada, slow aja. Rupanya bukan diganggu setan, memang gatal. Kadang kasihan juga itu nengok setan. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Kata setan, aku udah lama pensiun. Aku udah tak kugoda lagi orang itu, kata setan. Kenapa? Lebih parah pula dia dari aku lagi, kata setan.